Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang sistem imun ikan yang adaptif. Artinya adalah sistem imun ikan yang didapatkan. Jadi dia tidak bersifat alami, sudah ada dari bawaan sejak lahir. Nah, sistem imun adaptif atau sistem imun yang didapatkan ini merupakan sistem imun yang spesifik. Spesifik artinya bagaimana? Berarti dia spesifik terhadap patogen-patogen tertentu ya. Jadi kalau misalnya kemarin sistem imun alaminya itu dia hanya mengenali dari inti terluar dari reseptor, entah itu proteinnya atau polisakaridanya atau peptidanya. Nah, kalau sistem imun adaptif ini sudah mengenali jenis reseptornya ya, dia akan menyerang RNA-nya di bagian mana. Itu contohnya adalah seperti itu. Gambaran garis besarnya. Nah, jadi kita sudah belajar mengenali sistem imunitas yang alami ya. Kemarin kita belajar mengenai perlindungan fisik. Nah, kemudian dalam imunitas alami ada pertahanan sel dan pertahanan humoral berupa fagositosis dan sistem komplement yang pada akhirnya memicu inflamasi dan diakhiri oleh kompleks MAC. MAC itu apa? Membran attack complex ya. Nah, itu seperti itu. Jadi hari ini yang akan kita bahas adalah sistem imunitas yang spesifik. Nah, jadi sistem imunitas yang spesifik ini dimediasinya awalnya dari mana? Dari sel dendrit, aktivasi sel dendrit yang nantinya mengaktifkan jalur utama imunitas spesifik, yaitu limfosit. Jadi hari ini kita akan belajar dari sel darah putih lainnya, yaitu limfosit. Di mana limfosit ini akan dibagi lagi menjadi limfosit B dan limfosit T. Nah, untuk menghasilkan antibodi dan mekanisme lain dalam proses pertahanan diri dan perusakan patogen. Begitu, ini secara umumnya ya. Lanjut slide berikutnya. Nah, ini kan kita sudah membahas ya, ada sistem imun, barrier immunity, innate immunity. Nah, sekarang yang kita bahas adalah sistem imunitas yang acquired atau yang didapatkan, atau yang adaptif, atau yang bersifat spesifik. Jadi sama seperti respon imun alami, tahapannya pertama adalah mendeteksi dan mengenali benda asing, kemudian dikomunikasikan dengan sel lain bagaimana responnya, kemudian merekrut bantuan dan koordinasi respon, dan terakhir baru menghancurkan invasi. Jadi kalau di sistem imun alami itu dia bersifat supresi atau menekan, di respon imun yang adaptif ini dia harus menghancurkan keseluruhan dari penginvasi. Nah, selanjutnya kita lihat tabel ya. Kalau misalnya kemarin innate immunity itu dia langsung bereaksi terhadap adanya patogen meskipun dia tidak mengenali jenis patogennya ini apa. Dan responnya ini hanya dalam waktu jam hingga 1 hari. Harinya tergantung virusnya ya. Jadi kalau ada beberapa virus itu bisa lebih dari 1 hari. Tapi untuk ikan, spesies ikan rata-rata adalah respon imunnya ini harian. Jadi setelah itu dia hilang dan digantikan oleh sistem adaptif. Nah, berbeda dengan sistem adaptif, dia untuk proses pengenalan ini butuh waktu. Jadi di sini dia masih turun dulu, tidak ada respon. Baru setelah 1 hari dia sudah menghafalkan, oh karakteristiknya si patogen ini seperti ini, oh reseptornya yang khusus adalah A, B, C, D, E, begitu ya.
baru dia langsung merespon secara maksimal dan dia akan lebih lama. Jadi kekuatannya dari respon imun adaptif itu jauh lebih lama daripada sistem respon alami gitu ya. Ketika dia sudah teraktivasi, dia akan sangat tinggi dan sangat lama waktu pertahanannya. Tapi untuk mengaktifkannya ini membutuhkan waktu. Begitu ya, itu bedanya dari sistem respon yang alami dan sistem respon yang adaptif. Nah, sistem imun yang spesifik atau yang adaptif. Ya, jangan bingung ya, kenapa harus adaptif. Adaptif berarti spesifik, kalau alami berarti non spesifik. Nah, jadi kalau sistem imun alami kemarin kan dia berupa pertahanan secara alami yang sudah didapatkan dari awal perkembangan atau dari awal fase telur itu sudah ada sistem imun alami ya. Nah, jika yang direspon imun spesifik, nah itu dia akan berkembang. Jadi tidak secara alami muncul itu tidak, dia akan berkembang karena diaktifkan gitu. Jadi karena adanya patogen gitu ya. Jadi karena adanya antigen, adanya patogen ini masuk ke dalam tubuh, akhirnya mengaktifasi sistem respon imun yang spesifik. Makanya dia memerlukan waktu untuk mengerahkan respons pertahanan yang lebih kuat dan spesifik. Itu adalah karakteristiknya. Sehingga karena dia memerlukan waktu untuk mengerahkan respon, berarti dia sudah sangat mengenali, oh berarti karakteristik patogen yang masuk ini seperti ini. Sehingga sistem imun spesifik ini sangat mengenali, jadi spesifik pada jenis patogen tertentu. Makanya nanti ada jenis-jenis antibodi ya di dalam tubuh. Jadi antibodi A misalkan itu untuk khusus menangani virus A karena virus itu sudah pernah masuk ke dalam tubuhnya, jadi sudah dikenali sistemnya. Nah, sistem imun spesifik ini dia akan meningkat, jadi kemampuannya dia akan meningkat seiring dengan penambahan umur ikan. Jadi semakin dewasa usia ikan, sistem imunnya akan semakin tinggi. Untuk yang sistem imun spesifik beda dengan yang alami, karena sistem imun alami itu ada sejak lahir, begitu nggih. Nah, ini sedikit ya saya membahas yang kemarin sistem imun alami gitu ya. Jadi ketika ada patogen kan kemarin ada barrier fisik dulu ya. Barrier fisik berupa lendir, sisik dan kulit. Ketika lendirnya dihilangkan, kemudian sisik dan kulitnya terlepas, berarti kan patogen yang memiliki antigen ini kan dia mudah masuk ke dalam dagingnya ya, jadi mudah masuk ke dalam jaringan tubuh. Ketika respon awalnya kan ada antimikrobial peptide ya yang kemarin AMP, nanti akan mengaktifasi sistem komplement. Sistem komplement juga akan mengaktifasi dari yang namanya makrofag. Nah, ini kan makrofagnya ya. Karena makrofag ini, ternyata antigennya ini punya reseptor polisakarida, maka oleh makrofag diikat juga ini reseptornya sama-sama polisakarida. Setelah itu nanti kan dimasukkan, kemudian dihancurkan, dimakan oleh si makrofag. Tapi makrofag tidak bisa menghabiskan semua dari si patogen ini, maka dia mengirimkan sinyal tambahan. Setelah makrofag ini teraktivasi, maka mengeluarkan sinyal tambahan berupa kemokin. Kemokin ini yang nanti akan mengajak ya. Jadi fungsinya kemokin ini adalah signaling gitu. Dia memberikan signal bahwa di lokasi ini ada bahaya, sehingga terjadi aktivasi oleh sel mas yang membawa nanti ada sitokin dan yang lain untuk menghadang si ini. Jadi untuk menghadang si patogen yang menginvasi begitu. Nah, terus selanjutnya bagaimana?
Selanjutnya, karena sudah ada kemokin dan sitokin, maka ada yang dinamakan sel mas. Sel mas itu dia beredar di jaringan, jadi beredar di segala jaringan gitu ya. Terutama dia sangat berperan pada saat terjadi luka gitu, atau adanya patogen atau adanya serangan gitu ya. Dia akan sangat berperan untuk apa sel mas ini? Untuk memperlebar. Nah, jadi ini memperlebar dan mempercepat aliran darah sehingga sel-sel yang lainnya ini yang kemokin, sitokin dan yang sel-sel bantuan lainnya akan lebih mudah untuk masuk ke patogen, lebih mudah untuk menyerang. Itu jadi mempermudah masuknya sel-sel darah untuk menyerang patogen yang menyebabkan kemerahan, panas, dan bengkak, sehingga nantinya akan diakhiri oleh adanya masuknya neutrofil dan zat-zat pembekuan darah ya, di akhir dari inflamasi. Selanjutnya adalah MAC. MAC itu apa? Membran attack complex tuh. Jadi sistem komplement yang dimulai dari C5b, C6 yang akan berkaitan dengan C6, C7, C8 dan sejumlah C9 akan mengeroyok antigen kemudian dihancurkan secara bersama-sama. Itu adalah seperti itu ya jalurnya sistem imun non spesifik. Nah, kalau bisa ya hancur semua gitu ya. Nah, apa yang terjadi jika si patogen ini tidak hancur semua? Atau apakah sistem imun spesifik itu hanya teraktivasi ketika patogennya tidak habis semua? Nah, jadi sebenarnya sistem imun spesifik ini akan tetap teraktivasi ketika ada antigen, gitu ya. Jadi mau nanti si sistem imun non spesifik ini bisa menghabiskan patogen atau tidak, sistem imun spesifik akan tetap mengenali patogen tersebut, gitu ya. Nah, bagaimana kelanjutannya? Nih, sebelum saya menjelaskan tentang sistem imun spesifik, saya menjelaskan dulu tentang sel darah putih atau leukosit, karena inti dari sistem imun yang dari kemarin saya jelaskan muter-muter itu adalah intinya ada pada sel darah putih atau leukosit. Jadi sel darah putih ini dia terdiri dari sejumlah bentuk sel darah yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, kemarin kalau yang di sistem imun alami yang jelas ini ada apa saja? Ada yang dikenali ya, itu ada neutrofil, ada mast cell, kemudian ada natural killer cell. Ini saya jelaskan hanya sekilas ya, natural killer cell, karena dia sifatnya bukan menyerang patogen, tapi menyerang sel imunnya, sel dirinya sendiri. Kemudian makrofag, ya monosit saya juga jelaskan sekilas ya. Nah itu, ini adalah bagian dari sel darah putih kecuali sel mast ya. Jadi kalau sel mast ini bukan sel darah putih ya. Nah, sel mast ini bukan sel darah putih, tapi dia beredar di seluruh jaringan. Fungsinya adalah untuk mengaktifasi dan untuk menghubungkan sel imun spesifik dan sel imun yang non spesifik. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah neutrofil. Neutrofil ini sifatnya dia paling melimpah di sel imun. Jadi neutrofil ini dia bersama-sama dengan makrofag, fungsinya adalah fagositosis. Nah, tapi kalau yang makrofag ini dia spesifik untuk fagositosis, kalau neutrofil ini juga membantu dalam proses penyembuhan luka, dan dia adalah sel pertama yang akan merespon sistem imun. Kemudian karakteristiknya neutrofil ini adalah dia akan cepat bersirkulasi.
Jadi ditemukan pada darah yang bersirkulasi dengan cepat serta mampu memasuki jaringan tertentu ketika sel-sel yang lainnya itu tidak bisa masuk. Ini adalah neutrofil. Seperti yang tadi, ketika terjadi proses inflamasi yang bisa masuk ya neutrofil. Tuh, terutama adalah neutrofil di akhirnya tuh. Nah, kemudian neutrofil, ada mast cell. Mast cell ini yang berperan sangat penting ya. Dia berada di jaringan-jaringan penghubung itu selalu ada mast cell. Nah, kemudian mast cell ini sangat berperan dalam penyembuhan luka, kemudian untuk pertahanan mikroba. Nah, mast cell ini berisi dengan histamin. Jadi kalau di sistem imun alami kemarin kita membahas tentang histamin, ini adalah mast cell. Histamin berisi histamin yang nanti akan memberikan koneksi antara respon imun alami dan respon imun yang adaptif. Basofil, nah, kalau basofil ini terutama dia khusus alergi, jadi dia akan teraktivasi ketika terjadi alergi dan biasanya akan ada pembekuan darah dan melawan parasit. Ini basofil, jadi tidak terlalu kita bahas dalam sistem imun. Nah, kemudian ada eosinofil. Eosinofil ini juga sama, terutama pada sistem alergi. Kemudian ada monosit. Monosit ini adalah cikal bakal dari makrofag. Gitu. Monosit ini dia bersirkulasi dalam darah, dan kalau kita lihat ya, monosit ini hanya terdiri dari satu nukleus. Gitu. Nah, ketika terjadi satu serangan dari patogen, maka monosit ini akan berubah menjadi makrofag, di mana makrofag adalah salah satu jenis monosit yang paling besar ukurannya gitu. Nah, makrofag ini nanti akan bermigrasi dari darah ke jaringan untuk melawan patogen. Sifatnya makrofag berarti apa? Fagositosis, memakan dari patogen tersebut. Kemudian ada NK cell atau natural killer cell. Kalau natural killer cell ini dia tidak difungsikan untuk menyerang mikroba, tapi dia akan menyerang selnya sendiri. Seperti sel tumor misalnya, atau sel kanker, atau sel virus yang menginfeksi ke dalam jaringan tubuhnya. Maka yang berperan adalah NK cell ini, natural killer cell. Nah, untuk sistem imun yang adaptif atau sistem imun yang spesifik, kita akan membahas tentang ini. Sel dendrit, neutrofil masih kita bahas, kemudian makrofag juga masih kita bahas. Nah, yang terakhir ini adalah ini limfosit. Ini adalah kata kunci dari sistem respon imun yang adaptif gitu. Terutama adalah limfosit ini, dendrit ini nanti akan mengaktifasi dari limfosit. Oke. Jadi kalau aktivasi sistem imun spesifik gitu ya, tadi kan sudah terjadi inflamasi. Ketika terjadi inflamasi, kemudian nanti akan ada pembekuan luka ya, ada proses pembekuan luka. Kemudian setelah pembekuan luka, sisa-sisa dari si patogen itu nanti akan dihancurkan oleh kompleks molekul MAC, membran attack complex. Nah, pada saat terjadi inflamasi sebelum nanti diakhiri ke MAC, ya ini kan akhir di sistem imun alami ya. Nah, ini pada saat inflamasi ini juga neutrofil akan mengirim sinyal kepada sel dendrit. Gitu. Jadi sel dendrit ini juga sifatnya dia belum matang dan dia akan teraktivasi ketika ada neutrofil yang mengirim sinyal. Nah, jadi neutrofil mengirim sinyal pada sel dendrit yang tidak aktif ini sehingga sel dendritnya akan bermigrasi sekarang sudah aktif. Nah, setelah dia bermigrasi, fungsinya apa? Dia akan mengaktifkan ini sel limfosit. Gitu. Jadi sel limfosit ini tidak serta merta aktif ya, dia harus diaktifkan oleh sel dendrit.
gitu. Jadi ketika sel alami berusaha menghabiskan patogen di sini, pada saat itu neutrofil juga mengirim bantuan dan mengirim sinyal ke sel dendrit untuk mengaktifasi sistem limfotiknya. Begitu nggih. Setelah itu apa yang terjadi? Nah, berarti kan limfositnya sudah diaktifasi ya. Oh ini maaf, ini salah. Sistem imun yang spesifik. Jadi limfositnya kan sudah diaktifasi ya. Nah, limfosit itu apa? Limfosit adalah jenis sel darah putih yang spesifik hanya ada pada vertebrata. Nah, dia spesifik hanya ada pada vertebrata. Makanya kalau udang ini nggak ada dia sistem imun yang spesifik. Adanya hanya sistem imun yang non spesifik. Itu. Nah, limfosit ini merupakan sistem imun adaptif yang utama. Gitu. Sistem imun adaptif yang utama yang terdiri dari 20 hingga 40% total sel darah putih. Jadi kalau di vertebrata dari 100% itu 20-40%-nya itu adalah limfosit sendiri. Nah, limfosit ini 2% bersirkulasi di aliran darah, sisanya pada sistem limfatik dan jaringan. Gitu. Limfosit ini tadi kan teraktivasi oleh sel dendrit ya. Sel dendrit mengaktifkan limfosit. Nah, limfosit asli ini yang awalnya tidak ada patogen gitu ya, otomatis akan menjadi bentuk yang teraktivasi. Ketika limfosit teraktivasi, maka akan dikeluarkan dua jenis sel limfosit, yaitu adalah sel limfosit B dan sel limfosit T gitu. Nah, setelah itu adalah masuk ke respon sistem imun yang adaptifnya. Sama seperti yang alami ya, dia memiliki dua sistem. Yang pertama adalah seluler dan secara humoral. Tadi kita sudah membahas bahwa sel limfosit itu nanti dibagi menjadi sel limfosit B dan sel limfosit T. Nah, kalau sel limfosit B itu akan berperan pada imunitas humoral, sementara limfosit T itu akan berperan dalam imunitas yang seluler gitu. Nah, untuk yang sel limfosit T ini nanti akan terbagi lagi menjadi sel T killer, ada bagi jadi 3 ya. Sel T killer atau CD8, sel T helper atau CD4, dan sel T memory. Nah, masing-masing mempunyai tugas yang berbeda-beda. Kalau sel T killer, dia akan langsung membunuh patogen. Nah, jadi ini setelah respon sel alami ya, dia akan menyerang langsung patogen. Sel T helper ini bukan membantu sel T killer, tapi dia akan membantu sitokin untuk mematangkan sel imun. Dan sel T helper ini nanti akan membantu dari sel limfosit B untuk mengaktifkan antibodi. Kemudian ada sel T memory. Sel T memory ini adalah yang berfungsi untuk menyimpan patogen yang menyerang ke dalam tubuh. Gitu. Nah, sel T ini akan bekerja dalam sel yang terinfeksi secara langsung ya, T killer, maupun membantu sitokin untuk pematangan sel imun. Untuk imunitas humoral seperti yang kemarin disampaikan, humoral berarti pada secara cairan tubuh. Kalau yang seluler berarti secara seluler. Untuk imunitas humoralnya adalah menggunakan antibodi. Nah, antibodi yang diaktifasi dari sel limfosit B yang berfungsi untuk mengenali dan mencegah reseptor antigen yang masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau humoral ini dia sifatnya cepat terhadap patogen. Sel limfosit B itu terdiri dari antibodi dan sel B memory. Lanjut ya. Nah, respon imun spesifik seluler akan dimulai dari aktivasi MHC.
Oke, sebelum ke MHC deh ya. Tadi kita punya sel dendrit. Sel dendrit akan mengaktifkan limfosit. Limfosit akan terbagi lagi menjadi limfosit T dan limfosit B. Nah, itu kan seperti itu ya. Dalam proses sel dendrit menuju aktivasi sel leukosit di sini, ini ada yang disebut protein MHC. Nah, protein MHC itu ini dia bekerja dari antigennya. Nah, ini kan di sini kan ada patogen yang diserang oleh MAC ya. MAC yang kemarin kompleks terakhir dari sistem imun. Jadi si patogen ini dihancurkan oleh si MAC. Nah, ini ada protein MHC. Protein MHC ini akan mengenali potongan antigen. Jadi patogen ini karakteristiknya seperti ini. Jenis reseptornya adalah A, B, C, D, E. Nah, ini akan dimasukkan ke dalam sistem MHC kemudian untuk disimpan. Disimpan ini nanti akan mengaktifkan reseptor sel T. Jadi bukan sel T yang diaktifasi, tapi reseptornya yang berfungsi untuk mengaktifkan makrofag dan limfosit B. Kemudian sel T helper akan mensekresikan sitokin dan direspon oleh sel B limfosit. Nah, sel B limfosit, sel B ini nanti, ini ya sel B akan berubah menjadi sel B memori dan sel plasma. Jadi ada bantuan yang namanya protein MHC untuk mengenali antigen. Jadi ada ini, ketika ada virus atau ada patogen, ya patogennya kan diserang oleh MHC. Di sini juga ada protein MHC atau major histocompatibility complex yang berusaha mengenali si patogen ini tadi. Jadi patogennya akan dimasukkan ke dalam MHC, dimasukkan melalui sitosol, dikenali proteinnya, jenis proteinnya. Nah, setelah dikenali baru dikeluarkan. Setelah dikeluarkan baru diserang. Seperti itu. Ini ada antigen presenting cell. Jadi antigen presenting cell ini adalah dia menyajikan potongan protein dari antigen. Ini yang membawa si potongan dari protein ini dibawa oleh ini antigen presenting cell. Kemudian nanti akan diikat oleh ini sel T reseptor. Jadi setelah dari sini ini sudah ketahuan, ini loh jenis protein dari si patogennya, maka diikat bersama-sama dengan ini T cell reseptor. Berarti artinya apa? Sudah dikenali virusnya ini. Jadi kalau di sistem imun alami itu hanya dimakan, gitu ya. Jadi si patogennya ini hanya dimakan, tapi kalau di respon imun spesifik itu sudah dikenali, sudah dimasukkan, sudah dikode. Bentuk proteinnya seperti ini. Begitu. Baru lakukan respon. Oke. Antigen menjadi APC, kemudian nanti disimpan ke dalam MHC untuk mengetahui karakteristik dari antigennya seperti apa. Kemudian dia menyediakan data yang dibutuhkan oleh T-cell. Ini loh antigennya, ini karakteristiknya memiliki reseptor, misalnya jenisnya virus. Ternyata ini yang menyerang bukan bakteri tapi virus. Dia terdiri dari RNA saja. Kemudian memiliki reseptor ACE. Nah, ini dia langsung memberitahu kepada T-cell. T-cell ini nanti akan langsung menghasilkan beberapa jenis sel T helper. Setelah sel B-nya diaktifasi, ini akan membantu sel B dalam meningkatkan antibodi, di mana untuk menghasilkan antibodi harus diaktifasi oleh sel plasma. Sel B juga akan mengeluarkan sel B memori untuk mengingat-ingat dari
bentuk antigen ini. Jadi sel T memori dan sel B memori itu sama. Secara umum kerjanya untuk mengingat dari jenis antigen. Nah, antibodi ini nanti di akhir akan bersama-sama dengan sel T killer untuk membunuh antigen setelah sudah mengenali karakteristik antigen. Itu ya bedanya ya. Jadi tidak serta-merta langsung menyerang, tidak, tapi harus dikenali dulu. Oh, karakteristiknya seperti ini. Sehingga respon imun spesifik ini yang ada di ikan itu membutuhkan waktu dalam merespon serangan antigen. Tapi ketika sudah teraktivasi bagaimana? Ya dia akan justru langsung spesifik karena sudah tahu kelemahannya di mana, langsung spesifik, langsung dihabiskan. Itu seperti itu. Harapannya adalah seperti itu. Lanjut. Nah, yang tadi adalah respon imun secara selulernya. Jadi harap diingat ya, imun seluler dan humoral itu nantinya terjadi bersama-sama. Hanya saja jika di sistem imun yang adaptif atau yang spesifik ini, sel untuk yang seluler dimediasi oleh sel T dan untuk yang humoral itu dimediasi oleh sel B. Nah, tadi kan saya menyampaikan ya ada sel T memori, ada sel B memori. Apa sih itu? Nah, jadi ini kedua sel ini ketika ada antigen ini langsung berusaha mengenali. Nah, ini yang saya buatnya gambarnya yang sekilas saja ya, padahal untuk menghasilkan ini kan ada protein MHC. Ya, MHC yang nantinya akan memberikan hasil penyimpanan dari si virus ini. Jadi anggap saja flash disknya ini adalah MHC gitu. Jadi hasil dari MHC dan TCR ini. Nah, MHC dan TCR hasil dari perekaman oleh keduanya ini akan disimpan oleh sel memori gitu. Terus fungsinya apa sih? Fungsinya dari kedua sel ini adalah begini. Jadi pada respon adaptif, ketika nanti terjadi serangan yang pertama, gitu ya, serangan yang pertama itu dia akan lambat dalam merespon. Jadi sedang-sedang saja. Karena apa? Masih belum mengenali karakteristiknya, masih disimpan dulu di MHC. Oh, karakteristiknya seperti ini. Baru nanti setelah dikenali naik kan dia. Nah, itu begitu. Tapi ketika ada exposure atau masuknya patogen yang selanjutnya, yang kedua, yang ketiga, dan yang selanjutnya, ini respon adaptif ini atau respon spesifik ini akan langsung mengenali. Jadi dia langsung naik. Kenapa langsung naik? Karena yaitu memorinya kebuka lagi. Ini sudah pernah masuk ini si virus atau patogen ini, dia sudah pernah masuk di sini. Ini ada kesimpan datanya. Oh, berarti nanti yang harus melawan adalah antibodi jenis ini. Nah, itu adalah seperti itu, respon imun spesifik. Kelebihannya adalah seperti itu. Makanya kadang ada yang dikenal sebagai herd immunity. Herd immunity itu apa? Imunitas adaptif. Jadi diharapkan ketika ada suatu penyakit gitu ya, itu belum dikenali obatnya, itu yang ditingkatkan kan sistem imunnya ya. Jika pada ikan kan yang ditingkatkan kan sistem imun alaminya karena masih belum diketahui penyakitnya. Ini berbeda dengan udang karena kalau di udang kan tidak ada humoral. Jadi yang diharapkan ketika si penyakitnya ini masuk ke ikan gitu, diharapkan sistem imun spesifik ini akan menyimpan data dari si patogen. Nah, pada saat dia penyimpanan data, nanti kan keluar antibodi, gitu ya. Jadi keluar antibodi untuk menyerang. Jadi si ikan tidak jadi sakit karena imunitasnya sudah dari awal sudah diberikan imunostimulan, sistem imun alaminya dia kuat, gitu ya. Jadi bisa membunuh semua patogen, tapi juga datanya itu disimpan oleh sel T dan sel B memori, sehingga serangan dari patogen yang sama selanjutnya itu tidak akan mempengaruhi
ikan gitu, kesehatannya dia tetap terjaga karena apa? Oh, sudah diketahui antibodinya. Itu adalah konsep herd immunity yang diharapkan. Begitu. Jadi itu adalah konsep herd immunity, sehingga second exposure, third exposure, bahkan sampai yang kesekian kalinya ada serangan sudah disimpan oleh memori ini dan langsung dilawan oleh antibodi. Begitu. Artinya apa? Ikannya menjadi resisten terhadap serangan patogen tersebut. Nah, jadi sel memori merupakan sistem imun adaptif yang sangat penting fungsinya ya. Jadi bedanya apa ini? Sel T dan sel B memori. Sel T memori itu berasal dari sel limfosit T, jelas ya, sudah ada T dan sel B. Nah, dia akan diaktifasi oleh antigen pada saat terjadi infeksi atau pemberian vaksinasi. Jadi jika ikan diberikan satu vaksin tertentu, berarti kan nanti sel T akan menyimpan, oh berarti saya akan mengeluarkan serangan terhadap vaksin terhadap jenis virus ini gitu. Jadi kan vaksin ini kan untuk memperkuat dari sel T memorinya. Sehingga saat sel T memori ini sudah memiliki hard drive gitu ya, saat terjadi pengulangan infeksi dengan antigen yang sama, sel T memori akan mengalami proliferasi. Proliferasi itu apa? Perbanyakan sel. Jadi selnya akan membludak, membanyak secara cepat sehingga menyediakan respon kekebalan yang lebih kuat daripada serangan patogen yang pertama. Gitu. Sementara untuk sel B memori, dia bertugas untuk menyimpan dan mengingat gen dari zat asing. Jadi untuk menyimpan dan mengingat gen. Gitu ya. Kalau yang sel T memori ini kan dia teraktivasi saat terjadi infeksi atau vaksinasi. Sel B memori ini dia menyimpan saja, jadi menyimpan gen, dan dia akan saat terjadi infeksi dia akan mencatat dan mengaktifkan antibodi untuk berjaga-jaga jika terjadi infeksi ulang. Gitu. Jadi karena sel B ini adalah dia lebih kepada aktivasi antibodi. Gitu. Kalau sel T berarti aktivasi T killer cell gitu ya. Jadi sama-sama memori dan sama-sama nantinya yang dikeluarkan adalah zat untuk melawan serangan patogen, hanya saja jenisnya nanti yang berbeda. Gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana respon dari antibodi. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa antibodi ini adalah diaktifasi oleh sel B limfosit. Tuh. Jadi selain aktivasi sel B memori, sel B limfosit juga mensintesis antibodi gitu ya, melalui sel plasma yang berfungsi untuk mengenali reseptor antigen gitu. Nah, jadi si antibodi ini dia memiliki spesifik ya, jadi spesifitas. Jika misalnya sama-sama opsonisasi atau netralisasi ya, sama dengan respon imun alami, hanya saja untuk antibodi ini dia sudah bersifat spesifik reseptor gitu. Jadi dia spesifik terhadap antigen yang nantinya akan mengaktifkan komplement dan sistem fagositosis. Kan intinya dari opsonisasi adalah fagositosis. Jadi antibodi ini akan menghalangi tempat pengikatan virus. Setelah dihalangi, dia akan menghasilkan protein komplement yang menutupi antigen dan memicu sel fagositosis. Gitu. Hampir sama kalau di sistem imun itu adalah sistem komplementnya saja ya, langsung sistem komplement dan fagositosis yang dimulai oleh makrofag. Tapi untuk opsonisasi yang ada di sistem imun adaptif ini adalah oleh antibodi gitu. Nah, jadi
opsonisasi oleh antibodi itu seperti apa. Ini ada sel B limfosit. Sel B limfosit akan mengeluarkan dua bentuk. Yang pertama adalah memori, sel B memori. Nah, itu ya. Dan yang kedua adalah sel plasma yang nantinya akan mensintesis antibodi. Nah, antibodi ini yang warnanya biru ini dia akan mengikat patogen dalam dua bentuk. Yang pertama dia akan menghalangi reseptornya. Nah, ini jadi ini kan ada patogen, dia halangi reseptornya. Tuh. Diikat di sini, atau dia langsung menutupi. Jadi bersama-sama dengan sistem komplement ini ya, ditutupi. Ini yang biru ini kan antibodinya. Nah, ini jadi ditutupi semuanya dan kemudian nanti langsung difagositosis. Jadi dimakan oleh makrofag. Begitu. Di sisi lain ada yang namanya sel T kan. Sel T selain dia menjadi sel T memori, ya, kemudian tadi ada sel T helper yang berfungsi untuk membantu sintesis antibodi. Ada lagi sel T killer. Sel T killer ini fungsinya apa? Dia bersama-sama dengan antibodi itu dalam menyerang si patogen sampai habis. Jadi sel T killer ini misalnya awalnya satu, dia akan berproliferasi, dia akan memperbanyak diri, kemudian menghancurkan sel si patogennya ini. Begitu. Jadi kalau yang sel B memori tadi ya, misalnya sel B memori, ketika nanti ada patogen selanjutnya akan dikeluarkan antibodi lagi. Kalau untuk sel T memori itu nanti akan dia berproliferasi karakteristiknya. Nanti ya karakteristiknya, kalau yang sel B itu adalah fagositosis, sel T itu adalah proliferasi atau perbanyakan sel yang nantinya akan menyebabkan lisis. Lisis itu apa? Kematian. Jadi hancur gitu ya si patogennya. Lisis, kerusakan dari si patogen. Nah, begitu ya untuk sistem imun. Jadi apa sih intinya perbedaan dari sistem imun alami dan sistem imun adaptif? Karakteristiknya seperti apa? Yang pertama, untuk sistem imun alami itu dia sudah ada sejak lahir. Ya. Jadi saat menjadi telur, fase ikan itu sudah menjadi telur itu sudah ada sistem imun alami. Nah, kalau untuk sistem imun adaptif atau spesifik, dia akan berkembang. Jadi pada fase telur ke larva, kemudian nantinya menjadi ikan dewasa gitu ya. Itu akan semakin tinggi sistem adaptifnya yang kemudian nanti akan menurun lagi. Gitu ya, karena seiring dengan waktu. Jadi waktu sel juga memiliki usianya ya. Gitu. Hingga nanti mendekati kematian ya adaptifnya juga akan menurun lagi. Seperti itu. Kemudian untuk spesifitas, sistem imun alami itu sifatnya dia tidak spesifik. Semua patogen langsung diserang. Reseptornya, ada reseptornya cocok, langsung dihancurkan. Langsung nanti sampai ke tahapan terakhir ke membran attack kompleks langsung dilisiskan. Seperti itu. Sementara kalau sistem imun adaptif dia spesifik. Dia harus mengenali dulu reseptornya seperti apa, jenisnya virus atau bakteri, bentuknya seperti apa, ukurannya bagaimana. Nah itu. Sehingga apa? Kalau sistem imun alami itu sangat cepat dalam memberikan respon karena sudah tidak mau tahu, yang jelas semuanya harus diserang. Kalau sistem imun adaptif itu dia sangat lambat karena butuh waktu untuk mengenali. Tapi setelah dia mengenali, langsung lebih cepat pergerakannya. Sehingga apa? Sistem imun adaptif dia lebih potensial dalam menyerang patogen. Jadi kalau untuk membersihkan patogen sampai akhir, dia lebih potensial daripada sistem imun alami. Begitu. Selain itu, apabila di sistem imun alami ini ternyata dia cukup potensial ya, serangannya tidak terlalu berarti gitu, itu sistem imun adaptif akan tetap bekerja melalui apa? Sel memorinya itu tadi, sel T memori dan sel B memori akan tetap melakukan perekaman dari si bakterinya atau patogen-patogen lain begitu.
sehingga tetap dia akan jauh lebih potensial daripada sistem imun yang alami. Kemudian pewarisan sistem imun alami itu dia diturunkan dari induk gitu. Jadi misalkan induknya ikan itu memiliki kandungan makrofag yang tinggi gitu ya, berarti nanti kemungkinan keturunannya juga kuat-kuat gitu. Atau misalnya ya jadi leukositnya dia jumlahnya banyak, makrofagnya jumlahnya banyak, maka keturunannya pun kuat-kuat, sistem imunnya tinggi. Sama seperti respon stres ya, respon stres kan juga bisa diturunkan hormon kortisol itu ya. Jadi ketika induknya stres memiliki anakan yang respon kortisolnya, hormon kortisolnya juga tinggi. Jadi anakan larva-larva ikan dari si indukan juga memiliki kadar stres yang tinggi karena respon kortisolnya sangat mudah terstimulasi. Nah, di sistem imun adaptif itu tidak, jadi pewarisannya dia tidak diturunkan dari induk, itu sifatnya dia ya akan muncul ketika terstimulasi oleh patogen gitu. Jadi selama tidak ada patogen ya dia tidak akan terstimulasi. Makanya itu adalah plus minusnya adanya patogen masuk ke dalam tubuh ya. Plusnya adalah bisa diantisipasi, jadi semua patogen yang masuk itu akan disimpan dalam memori sehingga nantinya ketika dia masuk lagi ke dalam tubuhnya ikan itu akan bisa direspon lebih cepat oleh sistem imun dan bisa menyeluruh. Namun kekurangannya adalah ketika pada saat itu si ikannya ini tidak siap sistem imun alaminya gitu. Jadi ketika sistem imun alaminya sedang lemah, sedang berkurang jumlah leukositnya, sedang berkurang sistem komplemennya, itu otomatis justru malah menyebabkan kematian dari ikan karena yaitu sangat menurun sistem imun alaminya, sedangkan sistem imun adaptifnya dia belum siap. Itu adalah plus minusnya ya, kenapa virus bisa masuk ke dalam tubuh gitu, termasuk yang konsep herd immunity yang tadi saya sampaikan. Nah, kemudian yang terakhir, perbedaannya apa? Ada di komponennya, komponen darahnya. Nah, di sini secara umum sama ya, sama-sama sel darah putih. Cuman bedanya yang spesifik di sistem imun alami ini. Kalau untuk sistem imun alami adalah makrofag. Meskipun sama di sistem imun adaptif juga ada makrofag gitu ya. Tapi yang alami ini sangat mengandalkan peran makrofag. Kemudian di sistem imun alami yang terkenal juga adalah adanya sistem komplement. Tuh, kalau di adaptif sistem komplement hanya menjembatani ke sistem imun adaptif. Kemudian ada sitokin, kemokin. Nah, ini juga sitokin, kemokin, selma, histamin. Ini adalah jembatan menuju sel imun adaptif, begitu ya. Kemudian ada neutrofil dan MAC atau kompleks serangan membran sebagai akhir dari pertahanan sistem imun alami dengan menghancurkan sel gitu ya, membuat selnya lisis. Nah, untuk di sistem imun adaptif kata kuncinya adalah sel limfosit T dan sel limfosit B, kemudian juga sitokin, MHC ya, MHC yang berupa protein untuk menyimpan untuk menganalisis ya, lebih tepatnya untuk menganalisis antigen, kemudian nanti akan disimpan dalam sel T dan sel B memori. Dan yang terakhir adalah ini yang paling penting dari sistem imun adaptif, antibodi. Jadi peran dari antibodi yang dia akan memiliki spesifitas tertentu untuk melawan patogen karena sudah dikenali jenis patogennya. Nah, ini antibodi yang spesifik untuk jenis patogen yang juga spesifik. Nah, ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, monggo saya persilahkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.